Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Baiklah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat taufik hidayahnya kita dapat berkumpul di dalam kelas yang kita ini. Selawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua berhak mendapatkan syafaatnya yaumul besar nanti. Amin. Amin. Baiklah, anak-anak Bapak sekalian yang Bapak banggakan, sebelum kita mulai pelajaran kita, langkah baiknya kita melakukan doa yang dipimpin oleh ketua kelas kita, yakni Sepriadi. Silakan dipimpin doanya, nak. Baik kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, anak-anak Bapak sekalian, gimana kabarnya pada siang hari ini? Masih semangat untuk belajar? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Ya, kita baru saja istirahat yang kedua. Tadi udah sholat zuhur apa belum? Sudah, Pak. Allah sudah, Pak. Nah, nanti kalau tidak sholat zuhur, maka Bapak absen, anggap tidak hadir. Karena untuk apa dia belajar agama tapi tak sholat zuhur? Ya, kalau dia tak sholat 2 kali, 3 kali, maka Bapak panggil orang tuanya. Pak kurangi nilainya ya. Ya, Pak. Ya, baiklah anak Bapak sekalian, Bapak mau absen kalian dulu. Ya. Ya, Bapak absen dulu ya. Alisa, Hadir, Pak. Sepriadi, Hadir, ya. Pak. Ini Julkasa. Ya, alhamdulillah hadir semua ya, nak ya. Baiklah anak-anak Bapak sekalian. Masih semangat belajarnya kira-kira? Semangat, Pak. Kalau masih semangat, Bapak mau kalian ini. Semalam kita belajar materinya apa kira-kira? Masih ingat? Siapa yang ingat? Ayo. Manfaat Ingat? mereka, Pak. Iya, materi kita semalam tentang mensolati jenazah. Ya, siapa yang tahu kira-kira apa kaifiat mensolati jenazah? Ayo jawab. Budin, Tanya dengan apa? bagaimana? Liza, Niat, Pak. Pertama, Ya. niat. bagaimana kaifiat mensolati jenazah? 4 takbir, Pak. Ya, takbirnya ada 4. Setiap takbir pertama membaca apa? Al-Fatihah, Pak. Ya, Pak. Takbir yang kedua? Salawat Nabi. Iya. Ketiga? Doa. Iya. Takbir keempat? Baca doa lagi, Pak. Alhamdulillah, Bapak masih ingat semuanya ya. Berarti anak Bapak memang belajar di rumah ya. Iya, Alhamdulillah. Baiklah anak Bapak sekalian, pada hari ini ya kita membahas tentang masalah apa, nak? Bab berikutnya tentang Khutbah. Khutbah. ya, Mengapa nih, Pak? dan dakwah. Yuk, siapa tahu itu apa itu tabligh dan dakwah kira-kira? Apa, Pak? Tahu. Yang laki-lakinya Menyampaikan nasihat. khutbah, tabligh dan dakwah. Yang tahu? Siapa? Ya, silakan, Hendra. Apa itu? Kalau tablik artinya menyampaikan, Pak. Iya, Kalau tabligh menyampaikan. 2 lagi? Khutbah? Dakwah mengajak, Kalau- Pak. Dakwah artinya menyeru, Pak. Memanggil. Iya, dakwah menyerukan. 1 lagi, khutbah. Khutbah menyampaikan Pak waktu sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Iya, Adha. Bang. Ya. Ya. Saya kasih aplaus untuk kawan-kawan yang menjawab.
Baiklah Anda sekalian, ya pada hari ini ya Bapak harapkan kalian nanti ya bisa menguasai materi yang Bapak sampaikan. Gunanya untuk kehidupan kalian di mendatang supaya kalian menjadi orang yang berguna dan mahir dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai materi, ya materi ini ada yang mau bertanya kira-kira yang belum paham tentang semalam atau yang hari ini? Ada? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, kita perhatikan ya bahan yang Bapak kasih ini, atau kalian boleh buka bukunya di bab 6 ya. Ya, Bapak Pak. share dulu nak ya. Sudah nampak belum nak ya? Tunggu ya, sabar ya. Klik lagi, Pak. Bentar, Pak. Ini kalian lapar ini, udah setengah apa ya, tengah hari. Sudah nampak nak? Belum, Pak. Oh, Nampak? Tuh, masih file. Belum? Belum. Belum Enter, Pak, Pak. belum nampak Pak. open dulu, Pak. Apa? Sudah? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum juga? Belum Pak, Belum terbuka, Pak. Kayaknya, Pak. belum terbuka Pak, masih belum Pak. Masih belum Pak. Belum ya? Belum Pak. Ada yang tahu nak kira-kira ini bagaimana cara membuka file? Bapak udah nggak bawa kacamata ini. Ditekan-tekan aja Pak. Klik aja, Pak. 2 kali, Pak. Pak, dua double kali, Pak. klik. Udah. Loading mungkin Pak. Kadang-kadang sinyal itu, Pak. Belum loading dia. Lanjutkan Iya, dulu, iya. Pak. Tunggu bentar nak ya. Filenya kegedean. Silakan yang mau minum dulu. Nggak bawa minum, Pak. Pak ulang ya. Udah? Belum? Ya, Sudah, sudah, Pak. Pak. Udah. Udah Pak. Hah? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Ya, itu. Coba perhatikan. Ya, ini materi kita saling menasihati dalam Islam. Subtemanya itu ada tabligh, khutbah, tabligh, dan dakwah. Seperti yang sudah kalian sampaikan tadi. Kemudian, apa itu pengertian daripada khutbah, tabligh, dan dakwah? Ya, sebelum itu Bapak harapkan kalian ini ya kita apa dulu ya, nak ya, bagi kelompok dulu nak. Nanti akan Bapak beri kalian materi per kelompok itu ya berdasarkan materi yang sudah Bapak siapkan. Baiklah, kelompoknya ada 3 anak-anak Bapak. Kelompok pertama itu membahas tentang masalah pengertian khutbah. Ya, tolong kelompok pertama tentang pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Kelompok 2 nanti jelaskan dalil-dalil tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Kelompok menjelaskan dalil-dalil tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian untuk kelompok 3 nanti memberikan contoh ya kaitan dengan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ya, anak-anak Bapak sekalian, mari kita coba melihat ya, lihat daripada kalian juga tahu ya tentang pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah karena sudah punya. Apa itu khutbah? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Ya, silakan. Ya Pak. Ya, silakan jawab nak.
Ya, khutbah Ya, berasal saya dari Priyadi. kata khotbah, yaktubu, Iya, khutbah, bermakna memberikan nasihat dalam kegiatan seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istiqo, kusuf, wukuf, dan nikah. Coba, iya. Pak. Ya, Khutbah ini bagus. adalah Supriyadi. Ya, seperti khutbah sholat Jumat, sholat Idul Fitri ya. Kemudian khutbah secara istilah yaitu berarti menyampaikan kegiatan ceramah ya yang berkaitan dengan kesunahan ibadah, misalnya khutbah Jumat dan khutbah nikah. Ya, bagaimana contohnya? Ya, ini ada hadisnya nak ya atau dalilnya. Ya, boleh kalian baca nanti di buku kalian atau yang telah Bapak kasih. Ya, terlebih dulu kita amati dulu gambarnya nak ya, karena lebih mengamati gambar mungkin lebih masuk akal atau lebih menerima. Ini gambar apa ini nak? Kira-kira contoh apa? Orang sedang berkhutbah. Khutbah? Salat Iya. Jumat. Itu contoh khutbah Khutbah oleh Jumat. Ustaz Ya. Zulkifli. Ya, kebetulan itu foto saya setahun yang lalu ya, ada diambil orang. Jadi kayak gini kira-kira Bu khutbah nak. Ya, ini khutbah ini berbeda dengan dakwah dan tabligh. Ya, dia agak sensitif. Nah, ya tidak boleh dia ketawa-ketawa, ada pertanyaan tidak boleh. Ya, itu namanya khutbah. Ini contoh khutbah Jumat. Jumat. Kemudian kita lagi gambar. Ini apa kira-kira Anda sekalian? Fitri. Kenapa? Iya, Nah, matahari Idul Fitri atau Idul Adha atau sholat kusuf. Ya, sholat gerhana ya nak ya. Nah, inilah contoh khutbah. Ya, menonton dia. Kemudian berikutnya ini khutbah apa? Hukum. Ya, Pelaksanaan ibadah haji, Pak. pelaksanaan ibadah haji. Nah, insya Allah nanti tahun depan kalian tahun-tahun berikutnya ya. Ya, doa-doa aja. Bapak pun udah daftar, cuman belum dipanggil-panggil Amin. ya. Nah, dan ini apa ini? Contoh apa? Khutbah nikah. Ini Ya, tahu, kalian Pak. belum nikah kan? Belum, Pak. Belum ada yang nikah sini. Belum. Belum. Jangan nikah sekarang, kalian masih sekolah loh. Nanti Pak kalau udah tamat sekolah. Apa yang kira-kira dapat kalian amati gambar tersebut? Dua mempelai dalam foto tersebut. Ada? ada Ada ya? Ada apa itu? Khutbah memberi khutbah untuk nikah. Ya. Itu mempelai wanita itu sedang memegang tisu ya? Mau menangis lah mungkin ya. Sedih, Pak. Dengar khutbahnya, Biasanya kalau- Pak. Dengar nasihatnya. Pak. mempelai laki-laki yang mirip Pak Iya, Zulkifli. memang pohon begitu. Kalau mau nikah menangis, tapi habis nikah nanti malamnya nggak nangis, ketawa-ketawanya dia tuh. Ya, Ini foto Bapak nikah ya? ya kita lanjut. Senang, Pak. Kita lanjut nak. Pengertian tabligh ya, tabligh. Ya baca Supriyadi. Apa itu pengertian tabligh? Tablik berasal dari kata balaga yubaliku tabliga, Tabligh. menyampaikan Ya. memberikan dengan Ya, lisan. Coba ya udah cukup Supriyadi menyampaikan seperti yang dikatakan kawan kalian tadi. Tabligh itu menyampaikan, ada namanya jamaah tabligh, mungkin setiap kampung-kampung kita ya, dia menyampaikan hal yang baik dan positif. Dalilnya dapat kalian baca ya, kalian lihat ya, hadis Nabi, man ra'a minkum munkaron fal yughayyiru bi yadihi fa illam yastati wa bi lisanihi fa illam yastati wa bi qalbihi dzalika ad'aful iman. Ya, ini dalil daripada tabligh. Ya, lanjut. Selanjutnya ini ada gambar apa? Tabligh. Contoh daripada tabligh. Siapa itu kenal kan? Iya, Hidayah. satu mas. Ustadz Ya, ini kalau nggak kenal ini gawatlah kalian. Ya. Nah, orang Islam wajib kenal sama ustadz yang dua ini. Kalau nggak kenal berarti diragukan keislamannya. Ya, sering nonton kan video mereka? Ya, kita lanjutkan contoh tabligh berikutnya. Ini Zainuddin MZ sama kenal? Almarhum. Dua-duanya
almarhum. Marhum. Ya, sudah dua-duanya meninggal ya. Ini juga kenal dai 1.000 juta umat. Kemudian satu lagi dikenal dengan suaranya yang luar biasa. Jadi harus Biasa. kenal juga kita ya. Berikutnya dakwah. Dakwah. Coba baca dulu Huddin Julkasa. Pengertian dakwah. Dakwah berasal dari kata dakwatan, Da'a ya da'u. da'u, Ya. yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal. Menurut istilah dakwah Ya, adalah bagus, untuk Sudin. mengajak orang Ya. lain. Ya, Pak. Udah siap Ibu. Udah cukup, nak. Ya, Pak. Jadi dakwah itu berasal dari kata da'a ya dakwatan. Ya, masdarnya dakwah. Ya, artinya menyuruh, mengajak. Ya. Nah, jadi ya kita harus mengajak orang untuk berbuat baik. Dalilnya apa? Ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika. Nanti dapat kalian baca, ya, dapat kalian lihat di buku yang telah kalian miliki. Kemudian ini ada juga dalil tentang dakwah, ya nak ya. Nah, contoh daripada dakwah, dakwah itu kan ada dua, ya. Dakwah apa aja? Dakwah bil Dakwah bil lisan. lisan. Dakwah bil hal. Ya. Ini dakwah lisan ini, contohnya ya. Tuh, tahu kalian gambar siapa itu? Ustaz Dede. Mama Dede. Dede. Mama Iya, Dede. Mama Dede sedang berdakwah, ya. Ini namanya dakwah dengan lisan. Gambar di sampingnya karikatur, ya, gambar orang Arab berdakwah. Ya, kemudian gambar berikutnya, ini dakwah bil Hal. bil apa nak? Bil hal. Perbuatan. Gambar yang pertama gambar siapa itu? Memberikan santunan kepada Orang anak lagi yatim. memberikan. Santunan. Yang kedua gambar Pak Polisi, Pak. kedua, Pak Polisi. siapa itu Pak Polisi? Iya Pak. Polisi. Ya, polisi yang pasti bukan Sambo lah ya. Iya, Pak. Pak. Bukan, Pak. Ya, bukan ya. Pikir nanti salah lihat kalian Sambo pula, kalian bilang dia udah keluar dari penjara kan? Ya, untuk akan datang, nak ya. Ya, Bapak nanti akan memberikan kalian materi yang akan datang, yaitu tentang ketentuan tabligh dan dakwah. Jadi, ya kalian harus ya mendiskusikan materi yang telah Bapak berikan per kelompok ya. Bapak beri waktu 10 menit nak ya. Coba diskusikan dengan kelompok yang untuk kelompok 1 tadi, Sepriadi dan kawan-kawan. Kelompok 2 itu ada Pia, yang kelompok 3 ada Rino. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya, diskusikan dari materi yang kita pelajari tadi. Silakan 10 menit. Ya, sudah Pak. Ya, sudah siap? Ya, silakan kelompok 1 presentasikan. Hendra kelompok 1. Siapa kelompok 1? Saya Hendra kelompok, Pak. saya kelompok Ya, 3. Indra. Saya kelompok 3, Pak. Tentang apa tadi judulnya? Silakan ya. Indra. Sudah siap? Saya kelompok 1. Kelompok 3, Pak. Ya. Bukan kelompok 1. Bukan. Enggak apa-apa. Kelompok 3 aja dulu. Kelompok 3. Sepriadi kelompok Kelompok 1 1, nanti Pak. nyusul ya. Sepriadi Jadi kelompok kelompok 1. 1. Kelompok Kelompok 1. 2 tadi. Pak, kelompok 1. Ya, silakan presentasi siapa dulu kelompok ya. Saya Pak. Ya. Ya, silakan. Alisa, Pak, Alisa. Bisa kelompok 1 ya. Wih. Ya, kelompok 2, Pak. Kelompok 2 dulu boleh, Pak. Boleh. Kan Bapak bilang tadi nggak mesti kelompoknya berurut ya. Baik, Pak. Silakan Saya kelompok menurut 2. kelompok kami, Adik. Pak. Mewakili kelompok 2 ya, Pak. Ya. Mana? Ya, Adik, silakan. Ya, pembelajaran kita kali ini adalah tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Khutbah, tabligh, dan dakwah ini adalah salah satu syariat Islam perintah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dasar hukum berasal dari Al-Qur'an ataupun hadis. Di antaranya adalah terdapat dalam Quran surah Ali Imran surah 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar
wa tu'minuna bil ma'ruf. Kemudian ada sebuah hadis Rasul mengatakan kalau Rasulullah SAW mangkana marra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi ala wahya ataful iman. Demikian Bapak. Ya, bagus. Untuk kelompok adik, silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok adik. Berikutnya Kelompok 1, Pak. siapa? Kelompok 1 ya, silakan. Kita pengertian. Menurut kelompok kami, Pak, khutbah itu Ya, ceramah yang waktunya telah ditentukan. Sedangkan dakwah Ya. itu usaha kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Sedangkan tabligh itu dakwah yang dilakukan dengan lisan, yang dihadiri banyak orang, dan tempatnya juga sudah ditentukan. iya, bagus. Untuk kelompok Vita, kita kasih tepuk tangan. Pak, udah Beri- mobil, Pak. Ya, kelompok terakhir ya. Mobil, Pak. Siapa? Mobil, Pak. Jambel. Ya, Ya, untuk kelompok berikutnya, enggak ada ya kelompok berikutnya. Ya, Bapak simpulkan dulu nah, karena waktu kita sudah mau pulang ya. Jadi tabligh, khutbah tabligh dan dakwah itu sama-sama syiar agama Islam, cuman caranya saja yang berbeda. Ya, kalau tabligh, kalau khutbah itu dilakukan oleh orang profesional mungkin ya, dan tidak dia itu mencela-mencela atau ada ketawa-ketawa, tidak ya. Dia monoton dia, ada rukun-rukun tertentu. Sedangkan untuk dakwah itu biasanya dilakukan ya tidak mesti yang mempunyai ilmu agama yang banyak. Ya, tidak mesti orang ustadz yang terkenal, enggak. Kalau kita ajak orang untuk berbuat baik itu juga namanya dakwah. Kita juga membuang duri di jalan atau menyelamatkan sesuatu juga namanya dakwah. Sedangkan untuk tabligh ini mengajak untuk berbuat baik juga bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi oleh sebab itu ya Bapak ingin memberikan kalian sebuah tugas ya, kerjakan di rumah ya seperti yang telah kalian kerjakan terdahulu. Ya nanti silakan kerjakan di halaman 30 nak ya, besok akan datang Bapak akan tanyakan itu dan akan diberikan nilai. Inilah untuk materi yang akan datang, kita akan bahas tentang masalah ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Di situ nanti ada rukun-rukun dan syarat-syarat dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk saat ini kita sudahi dulu belajar kita dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya,